Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk Bapak Olotai Sinaga. Perkenalkan, nama saya Haikal Novan Pratama Putra dari kelas 12 MIPA 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi nilai tugas praktik Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah batik di Indonesia. Batik merupakan kerajinan dari kain yang dilukis menggunakan cairan malam sehingga menghasilkan beragam motif yang bernilai tinggi. Nah, pola-pola yang dilukis pun memiliki keunikannya sendiri sesuai dengan daerah asalnya. Lantas, dari mana kata batik itu berasal? Batik sendiri berasal dari kata amba yang memiliki arti menulis dan nitik atau titik yang dapat diartikan membuat titik atau gambar. Keberadaan kegiatan batik tertua dari Ponorogo yang masih bernama Wengker sebelum abad ke-7. Kerajaan di Jawa Tengah belajar batik dari Ponorogo. Karena itu, batik-batik Ponorogo agak mirip dengan batik yang beredar di Jawa Tengah. Hanya saja, batik Ponorogo batik yang dihasilkan rata-rata berwarna hitam pekat atau biasa disebut batik pirengan karena yang dekat dengan unsur-unsur magis, sehingga dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah. Eksistensi batik Ponorogo hingga abad 20 merupakan surga bagi para pembatik karena produksi batik di Ponorogo melampaui industri batik di Jawa Tengah maupun Yogyakarta yang kemudian diambil oleh pengepul batik dari Surakarta dan Pekalongan. Selain itu, upah pembatik di Ponorogo tertinggi di Pulau Jawa. Kesenian batik di Indonesia dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun. Kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara di Afrika seperti Nigeria, Kamerun, dan Mali, serta di Asia seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I berakhir atau sekitar tahun 1920. Awalnya, batik menjadi salah satu kebudayaan keluarga kerajaan di Indonesia zaman dahulu. Awalnya kegiatan membatik hanya terbatas dalam keraton saja dan batik dihasilkan untuk pakaian raja dan keluarga pemerintahan dan para pembesar. Oleh karena banyak dari pembesar tinggi di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar dari keraton dan dihasilkan pula di tempatnya masing-masing. Lama-kelamaan kesenian batik ini ditiru oleh rakyat jelata dan selanjutnya meluas sehingga menjadi pekerjaan kaum wanita untuk mengisi waktu luang mereka. Bahan-bahan pewarna yang dipakai ketika membatik terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari pohon mengkudu, soga, nila. Bahan sodanya dibuat dari soda abu, sedangkan garamnya dibuat dari tanah lumpur. Sebagai bangsa Indonesia, tentu kita sangat bangga memiliki batik sebagai warisan budaya. Bahkan seringkali kita meributkan tentang hak milik batik dengan negara tetangga. Padahal kalian tak perlu repot-repot menyebutkan hal tersebut loh. Ini dikarenakan UNESCO telah memberikan pengakuan internasional terhadap batik sejak 2 Oktober 2009 sebagai budaya tak benda warisan manusia. Sejak saat itu, maka tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Bahkan disebut bahwa di tahun 2015, batik telah menjadi mata pencaharian utama bagi 47.775 UKM di Indonesia dan 199.744 orang yang berprofesi sebagai penjahit, desainer, dan pengrajin. Dengan begitu, sebagai bangsa Indonesia diharapkan kita selalu melestarikan warisan budaya Indonesia ini. Terlebih lagi, sejumlah instansi kini mewajibkan menggunakan batik di acara-acara tertentu loh. Keren banget ya. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang sejarah batik di Indonesia. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan sampai jumpa.